Oke, lanjut. Di slide selanjutnya, saya akan bahas tentang persyaratan ekonomi sebagai KIP Kuliah Merdeka. Nah, di sini persyaratan ekonomi penerima atau calon penerima KIP Kuliah Merdeka adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang dibuktikan dengan yang pertama, siswa tersebut memiliki Kartu Indonesia Pintar. Pendidikan menengah berarti teman-teman memiliki Kartu Indonesia Pintar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti Bansos, Program Keluarga Harapan atau PKH, lalu ada Bansos, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK, lalu yang ketiga ada Bansos, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Lalu yang ketiga, masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil 3 dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, sebelum yang keempat, saya akan membahas dulu apa maksud dari poin 1, 2, 3. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa poin dari 1 sampai 5. Ketika teman-teman ingin mendaftar KIP Kuliah Merdeka atau seleksi beasiswa KIP Kuliah Merdeka, teman-teman tidak diwajibkan untuk memiliki semua persyaratan ini. Seminimal mungkin teman-teman memiliki 1 persyaratan dari 5 persyaratan ini. Lebih banyak, lebih bagus, karena itu akan memperbesar peluang teman-teman untuk mendapatkan atau lolos seleksi beasiswa KIP kuliah. Kita balik lagi, yang pertama, siswa memiliki Kartu Indonesia Pintar selama pendidikan menengah. Berarti bagi teman-teman yang punya KIP, beda ya, KIP dengan KIP kuliah itu berbeda. KIP itu ya teman-teman selama sekolah, baik itu dari sekolah dasar, menengah hingga awal, sekolah menengah akhir, ya teman-teman akan yang sudah memiliki KIP ya berarti itu teman-teman bisa menggunakan Kartu Indonesia Pintarnya. Akan tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki, ya sudah, tidak apa-apa, masih bisa mendaftar kok gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, bisa nggak mengajukan KIP sekarang? Dengan berat hati, saya tidak bisa menjamin teman-teman bisa mengajukan KIP karena proses pengajuan KIP ini selama pendidikan menengah ini itu panjang alurnya dan birokrasinya. Sebenarnya Kartu Indonesia Pintar ini didapatkan ketika teman-teman waktu awal sekolah, berarti saat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Seharusnya teman-teman mulai mencari informasi untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan KIP, karena jika sekarang teman-teman mendaftar KIP, kemungkinan besarnya tidak bisa karena waktunya juga sangat mepet sekali. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki KIP, jangan berkecil hati karena masih ada beberapa persyaratan yang lainnya. Yang kedua, teman-teman masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini data terpadu kesejahteraan sosial, teman-teman harus atau tidak harus ya, tapi sebaiknya teman-teman mengecek apakah data teman-teman, data keluarga atau data diri teman-teman sudah masuk ke dalam sistem DTKS atau tidak. Cara ngeceknya seperti apa? Silakan teman-teman ke Google, searching aja DTKS online, lalu di bagian atas ada website yang namanya Bansos, cek Bansos. Nah, di situ silakan teman-teman masukkan nama, lalu alamat tempat tinggal teman-teman. Kalau ada datanya berarti teman-teman sudah terdata di dalam DTKS. Kalau belum, teman-teman bisa mengajukan sekarang.
mengajukannya seperti apa? Nanti akan saya bahas jauh lebih dalam di slide selanjutnya. Selain teman-teman sudah masuk ke dalam DTKS, jika teman-teman memiliki kartu keluarga, dalam arti kartunya tuh program keluarga harapan atau PKH atau KKS, kartu keluarga sejahtera. Jika teman-teman memiliki itu, maka itu bisa menjadi salah satu lampiran dokumen pendukung untuk pendaftaran beasiswa KIP kuliah ini. Lalu yang ketiga itu juga sama, silakan bertanya kepada pihak kelurahan, tapi sepemahaman saya untuk poin yang ketiga, ketika teman-teman masuk ke dalam atau sudah membuat akun KIP kuliah, nanti ada keterangannya nih, teman-teman ini masuk ke dalam desil berapa, antara 1 sampai 8 kalau nggak salah. Lalu yang keempat, teman-teman berasal dari berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Dibuktikan dengan surat keterangan bahwa memang teman-teman berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Nanti bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung. Nah, jika teman-teman tidak memiliki atau tidak memenuhi 4 kriteria tadi, maka teman-teman segera siapkan poin yang kelima. Ini poin yang paling akhir ya. Jika teman-teman tidak punya KIP, tidak terdaftar di DTKS, tidak punya PKH, tidak punya KKS, ataupun tidak berasal dari panti sosial atau panti asuhan, nah ini poin yang kelima yang bisa teman-teman penuhi. Jadi saya ingatkan lagi bahwa teman-teman harus memenuhi seminimal mungkin 1 dari 5 persyaratan ini. Nah, persyaratan yang kelima, tuh ya, itu sudah ada ya. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan miskin atau rentan miskin. Yang dibuktikan dengan, nah ini poin yang kelima ya, yang dibuktikan dengan yang pertama, teman-teman harus menyiapkan bukti pendapatan kotor orang tua atau wali paling banyak atau maksimal 4 juta setiap bulan. Pendapatan kotor ya, pendapatan kotor gabungan. Orang tua atau wali berarti ayah dan ibu gabungannya paling banyak 4 juta. Dibagi jumlah keluarga paling banyak 750.000. Jadi intinya, teman-teman silakan siapkan bukti pendapatan kotornya paling banyak 4 juta setiap bulannya. Kalau teman-teman atau keluarga atau ayah dan ibunya yang punya kantor, ya berarti bisa meminta slip gajinya. Asalkan slip gaji kotornya tidak melebihi 4 juta. Tapi gimana kalau orang tuanya tidak memiliki kantor, dalam arti berdagang, ojek online, ataupun hal-hal lainnya yang tidak memiliki kantor? Nah, silakan teman-teman bisa membuat surat keterangan penghasilan di kelurahan. Nanti di situ teman-teman biasanya bisa membuat surat keterangan penghasilan orang tua di kelurahan dengan keterangan tidak lebih dari 4 juta penghasilannya dalam 1 bulan. Nah, nanti juga di situ di dalam surat keterangan penghasilan dari kelurahan itu nanti akan diminta surat ini tuh ditujukan untuk apa. Nah, nanti jangan lupa ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi KIP Kuliah Merdeka gitu. Lalu yang kedua, dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu. Jadi teman-teman selain membuat surat keterangan penghasilan di kelurahan, teman-teman juga silakan membuat SKTM yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pemerintah seminimal mungkin tingkat desa atau kelurahan. Jadi yang pertama, siapkan surat keterangan penghasilan atau slip gaji kotor yang tidak lebih dari 4 juta. Yang kedua, siapkan surat keterangan tidak mampu yang keluar dari kelurahan. Oke? Jika teman-teman tidak memenuhi 4 kriteria sebelumnya, maka kriteria terakhir yang harus teman-teman penuhi jika ingin mengikuti seleksi beasiswa KIP kuliah ini. Saya infokan sekarang karena masih ada waktu untuk penyiapan administrasinya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya.